saya akan gunakan segala cara supaya dia dihukum mati. Betapa bobroknya Mabes Polri ini. Dan Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara sekalian pada saat ini. Doa dan harapan saya, setiap saudara dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Roh, jiwa, tubuh saudara terpelihara. Amin. Nah, hari-hari ini saudara, saya melihat di beranda media sosial saya, semua beritanya tentang Pak Sambo, ya. Bagaimana mereka menjalani persidangan dan seperti yang sebentar saudara akan lihat pernyataan daripada Pak Kamarudin Simanjuntak yang geram karena menurut dia Ferdi Sambo ini dengan istri terus-menerus membuat satu kebohongan demi kebohongan. Tidak ada kejujuran, ya. Dan memang kalau itu terjadi, saudara, dengan Pak Ferdi Sambo tidak mengungkap kebenaran, maka itu luar biasa yang harus ditanggung, ya. Di pengadilan Tuhan itu dahsyat, tidak ada pengampunan. Kalau sudah melakukan kejahatan lalu terus merekayasa, ya. Itu yang akan dialami saudara. Saya sudah beberapa kali menyampaikan firman Tuhan kepada Pak Sambo lewat media sosial. Semoga saja didengarkan. Tapi kalau memang sudah diungkap juga yang menurut Pak Sambo yang dilakukan, ya biarkan hakim yang menilai. Dan kita berdoa agar majelis hakim bisa mengambil keputusan yang bijaksana, keputusan yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kejahatan itu, ya. Dan kita berdoa supaya peradilan kita di negeri ini mengambil keputusan yang adil dalam memutuskan suatu perkara itu, tidak memihak, ya. Kalau kita lihat juga pernyataan daripada Pak Johnson, ya, dia mengatakan bahwa apa yang dia lihat itu terjadi kebobrokan, ya saudara lihat sendiri, ya. Dan saudara yang bisa menilai juga sendiri apa yang terjadi sekarang. Pesan saya, khususnya saudara seiman, kita berdoa agar semua bisa berjalan dengan baik, tanpa harus kita mengintervensi, tanpa harus kita menghakimi. Biarkanlah hukum yang berbicara, biarlah hakim yang memutuskan seadil-adilnya. Dan pesan saya bagi yang menangani perkara ini, biarlah saudara melakukan ini dengan penuh keadilan, dengan hati nurani yang murni, tanpa ada sesuatu yang harus diharapkan. Karena justru menurut saya pekerjaan hakim ini sangat berat. Karena kalau salah mengambil keputusan, nanti juga akan diperhadapkan kepada penghakiman yang akan datang. Dan kita tidak akan bisa lolos dari sana. Karena itu pesan saya kepada para hakim-hakim, termasuk bukan cuma dalam kasus-kasus Pak Sambo, kasus-kasus yang lain. Jangan pernah memihak, jangan pernah menerima suap, jangan pernah karena ada faktor-faktor lain, tetapi putuskanlah perkara itu dengan seadil-adilnya, dan terlebih minta hikmat Tuhan. Itu pesan saya. Supaya semua yang terjadi di bangsa kita ini, semua orang menginginkan keadilan. Ya, semua orang menginginkan keadilan. Dan mata masyarakat tertuju kepada kepolisian dan juga peradilan yang ada di bangsa ini. Supaya semuanya bisa diputuskan dengan baik, seadil-adilnya, tanpa memandang golongan, status orang lain, atau ada embel-embelnya, atau ada suap lah. Kalau di Bible juga sangat dilarang. Elohim berpesan kepada Musa supaya pada saat memutuskan kasus, jangan ada suap di dalamnya. Karena itu sangat jahat di mata Tuhan. Harus adil. Semoga apa yang saya sampaikan ini juga bermanfaat kepada rekan-rekan sekalian, dan kita langsung lihat pernyataan-pernyataan daripada kuasa hukum Brigadir J
dan juga Pak Kamarudin Simanjuntak yang ingin Pak Sambo harus dihukum mati. Ya saudara, selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Sambo juga sebenarnya kalau dia bertobat, menyadari dan tidak berbelit-belit, sebenarnya saya mau memfasilitasi restoratif justice. Saya mau dia diampuni oleh keluarga. Tapi karena terus dia membuat skenario, udah kalian lihat tadi kan, berbelit-belit, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, melibatkan anggotanya segitu banyak, hampir 100 orang, itu kan kejahatan luar biasa. Saya akan gunakan segala cara supaya dia dihukum mati. Itu intinya. Sidangkan kasus ini dan kita harus menerima kenyataan bagaimana isi dakwaan dan konstruksi dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Nah, saya kira di sini pertarungan sudah dimulai, akan tetapi saya terus terang saja sangat kecewa betul terhadap apa yang telah dilakukan oleh institusi kepolisian, dalam hal ini Mabes Polri yang katanya dipimpin oleh Jenderal Sigit dan di backup oleh Presiden. Ternyata hanya kayak begini aja dakwaannya, ya. Tidak sungguh-sungguh benar membongkar betapa lembaga yang kita sangat cintai ini mampu membongkar dan membawa kasus ini secara terang benderang dan memudahkan supaya jaksa maupun hakim untuk menyidangkan perkara yang menghancurkan institusi kita ini. Jadi maksud Bang Johnson masih ada yang ditutup-tutupi Bang, dakwaannya belum lengkap begitu? Ya, terus terang saja dakwaannya memang masih banyak bolong-bolong yang bisa digunakan, tetapi yang sangat mengecewakan saya adalah penghalusan-penghalusan kata. Sampai sejauh mana itu pertemuan dengan Kapolri itu? Ya, bagaimana pertanggungjawaban Kapolri di hadapan Presiden dan di hadapan masyarakat kalau kayak begini aja? Bang Johnson, dan ada kekecewaan. Abang menyebutkan penghalusan kata. Begitu penghalusan kata seperti apa? Di poin apa persisnya Bang Johnson dan pihak keluarga merasa kecewa? Ini harusnya ada dalam dakwaan. Seperti apa Bang Johnson? Apa mungkin bisa dijabarkan satu persatu? Itu dibacakan ada ya, terutama memang ternyata benar ini bukan hoax bahwa jenderal-jenderal termasuk Jenderal Sambo dan siapa ini Karo Paminal ini lapor dan bertemu dengan Kapolri atas semua ini. Masa Kapolri cuma begini aja sih membongkar kasus ini dan BAP beserta berkas-berkasnya dipelajari oleh jaksa dan dibuat dakwaannya. Terus terang saja ini jebakan ke arah peradilan sesat akan makin kuat. Jadi bukan hanya lubang untuk meringankan atau membebaskan, tetapi juga yang paling saya sakit hati adalah jelas betul bahwa seluruh konstruksi dakwaan ini memperlihatkan betapa bobroknya Mabes Polri ini, dan beginilah kira-kira cara yang profesional menyelesaikan perkara. Boleh kami minta contoh konkretnya yang Anda sebut sebagai bobroknya Mabes Polri di sini, lalu kemudian dakwaan yang tidak lengkap, banyak peradilan sesat, jebakan-jebakan. Mungkin Anda bisa kasih contoh konkret sehingga pemirsa juga bisa mengerti. Yang saya tadi jelaskan, ternyata di BAP itu dan itu dikonstruksikan di dakwaan, ya baik Sambo maupun Karo Paminal dan beberapa jenderal lain melapor kepada pimpinan. Ya. Itu ditulisnya melapor kepada pimpinan. Ya, kalau cuma melapor kepada pimpinan, terus kemudian pimpinan kayak merasa dibohongi karena ditanya ini dia tidak ngaku. Sementara konstruksinya sekarang ini udah kayak begini. Pertanyaan saya adalah bagaimana kewibawaan Mabes Polri membongkar kasus ini kok hanya kayak begitu aja, ya? Padahal Presiden katanya ikut campur. Yang kedua adalah bagaimana dakwaan ini menjelaskan kehancuran barang bukti, ya, yang dibuat oleh para jenderal ini beserta dengan anak buahnya yang merusak sehingga barang-barang bukti ini rusak, ya. Akan tetapi ternyata dakwaan ini juga membuka peluang untuk kembali juga mengadili klien saya walaupun dia sudah mati dengan isu-isu pelecehan seksual dan lain sebagainya. Oke, baik. Padahal kan sidang ini diwakili oleh jaksa. Jaksa mewakili korban untuk atas nama negara untuk mengadili ini. Nah, sementara siapa yang melakukan perlindungan dan membela klien saya sementara klien saya sudah di kuburan? Oke, baik.